Selanjutnya, Sementara. biar aja. Selanjutnya saya persilakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan update kebijakannya. Silakan. Terima kasih Pak Ketua KSSK. Yang saya hormati Menteri Keuangan Bapak Purbayudi Sadewa, Ibu PGS Gubernur Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti, dan Pak Ketua Dewan Komisioner LPS Pak Anggito Abimanyu, dan tentu saja seluruh rekan-rekan media yang hadir pada hari ini, dan juga seluruh semua yang hadir pada hari ini saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan menyampaikan beberapa update terkait Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama tentu terkait dengan pasar modal. Pasar modal Indonesia mengalami fase konsolidasi pada triwulan 2 tahun 2026, namun mulai menunjukkan arah pemulihan di awal triwulan 3 tahun 2026. IHSG ditutup pada level 5.643,19 pada akhir triwulan 2, terkoreksi 19,93% quarter to quarter, seiring tingginya ketidakpastian global dan penyesuaian atau rebalancing portofolio investor. Memasuki bulan Juli 2026, indeks menunjukkan arah pemulihan per 31 Juli 2026, IHSG ditutup pada level 6.236,13 atau menguat 10,51% month to date. Kinerja industri pengelolaan investasi juga terjaga baik dengan nilai aktiva bersih atau NAB reksadana per akhir triwulan 2 tahun ini mencapai 652,9 triliun rupiah. Memasuki bulan Juli, tren tetap terjaga positif, yaitu per 30 Juli 2026, NAB reksadana tercatat sebesar 663,26 triliun atau tumbuh 1,59% quarter to quarter. Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal juga tetap terjaga. Pasar modal domestik tetap menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Saya dapat sampaikan bahwa per 31/2026, nilai penghimpunan dana di pasar modal mencapai 113,13 triliun rupiah secara year to date, menunjukkan terjaganya minat fundraising di pasar modal Indonesia, terutama melalui penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk (EBUS) senilai 98,27 triliun rupiah. Rekan-rekan media saya hormati, kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan pada Juni 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 12,67% year on year menjadi 9.080,9 triliun rupiah, dan ini didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 24,9% year on year, diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 8,94% year on year. Sedangkan kredit konsumsi tumbuh 5,75% year on year. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan atau NPL gross sebesar 2,09% dan NPL net sebesar 0,82%. Loan at risk atau LAR juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,47%. Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 10,21% year on year menjadi 10.281,8 triliun rupiah dengan giro tabungan dan deposito ini masing-masing tumbuh sebesar 9,95% year on year, 8,25% year on year dan 12,16% year on year. Ketahanan perbankan juga terjaga kuat, tercermin dari tingkat permodalan atau capital adequacy ratio atau CAR di Juni 2026 yang berada di level tinggi yaitu sebesar 23,7%. Likuiditas perbankan pada Juni 2026 juga memadai dengan rasio loan to deposit ratio atau LDR sebesar 88,32%. Alat likuid per non-core deposit atau AL per NCD dan alat likuid per DPK masing-masing tercatat sebesar 101,92% dan 23,08%
jauh di atas threshold masing-masing yaitu sebesar 50% dan 10%. Di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun, aset industri asuransi per Juni 2026 mencapai 1.184,72 triliun atau tumbuh 1,86% year on year. Secara umum, permodalan di industri asuransi komersial masih memadai dan solid dengan risk based capital atau RBC industri asuransi jiwa adalah sebesar 461,94%, serta asuransi umum dan reasuransi sebesar 318,52%, jauh di atas ambang batas 120%. Sedangkan di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Juni tahun ini mencapai 1.680,57 triliun rupiah atau tumbuh 6,47% year on year dengan aset dana pensiun program sukarela sebesar 407,33 triliun atau tumbuh 4,06% year on year. Sedangkan total aset perusahaan penjaminan mengalami kontraksi sebesar minus 3,05% secara year on year menjadi 45,83 triliun rupiah. Pada sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura dan lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 1,88% year on year pada Juni 2026 dengan nominal sebesar 511,26 triliun rupiah, didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 6,36% year on year. Profil perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio NPF atau non-performing financing gross sebesar 3,01% dan NPF net sebesar 0,81%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan juga masih berada pada level yang memadai dan tercatat sebesar 2,12 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Di industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan tumbuh 25,88% year on year dengan nominal 105,14 triliun rupiah dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 terjaga pada level 4,26%. Rekan-rekan media yang saya hormati, sampai dengan Juni tahun ini ada 1.272 aset kripto yang dapat diperdagangkan. OJK sudah menyetujui perizinan 32 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto yang terdiri dari 2 bursa kripto, 2 lembaga clearing penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola tempat penyimpanan, dan 26 pedagang aset keuangan digital. Selain itu, yang juga menarik adalah investor aset kripto berada dalam tren yang meningkat, telah mencapai 22,69 juta investor per Juni tahun 2026. Nilai transaksi aset kripto selama Juni 2026 tercatat sebesar 28,58 triliun rupiah. Sebagai respon terhadap dinamika global serta mencermati perkembangan perekonomian dan pasar domestik, OJK mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah dalam memperkuat infrastruktur informasi perkreditan nasional serta meningkatkan kualitas informasi debitur untuk mendukung penyaluran kredit kepada sektor produktif termasuk usaha kecil, mikro, kecil dan menengah atau UMKM serta program penyediaan perumahan. Kami telah mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK melalui percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh para pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan dan penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026 yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah OJK mendukung penguatan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui implementasi peraturan nomor 21 tahun 2026 tentang DHISDA, yaitu dengan mengawasi rekening penampungan atau escrow account, serta memastikan kesiapan industri perbankan dan memperkuat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. OJK juga menegaskan bahwa dana DHISDA
dapat dipergunakan sebagai agunan tunai. OJK dan juga SRO akan terus melanjutkan implementasi program-program rencana aksi percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia, serta secara konsisten dan terukur terus melaksanakan berbagai upaya tersebut, serta tentunya menindaklanjuti area-area perbaikan yang diperlukan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Agenda penguatan kelembagaan dan pendalaman pasar terus diakselerasi. Kami menerbitkan beberapa ketentuan yaitu terkait untuk memperluas klasifikasi usaha, permodalan, tata kelola, ketahanan perusahaan efek dan manajer investasi, serta pengaturan untuk memperkuat pengaturan dan pengembangan bursa karbon dalam rangka mendukung kebijakan nilai ekonomi karbon. Selain itu, kami telah menerbitkan roadmap pengembangan pasar derivatif berdasarkan instrumen pasar modal tahun 2026 sampai dengan 2030 dan juga roadmap pasar modal berkelanjutan Indonesia 2026-2030. Terakhir, kami terus memperkuat pelindungan konsumen dengan mendorong praktik penyampaian informasi jasa keuangan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan. Sebagaimana diatur dalam POJK nomor 6 tahun 2026 tentang perilaku penyampai informasi sektor jasa keuangan, kita lebih familiar menyebutkan dengan financial influencer. Demikian update dari OJK, saya kembalikan kepada Pak Menteri Keuangan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua OJK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.